yang diselenggarakan oleh Studizy. Saya Shana Anandia dan saya akan menjadi host kalian untuk sesi webinar hari ini. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat untuk mengikuti webinar hari ini. Walaupun vibe-nya udah vibe holiday ya. Sebelum kita mulai webinar hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan sedikit mengenai Studizy. Apa yang membuat Studizy ini menarik untuk dikulik ya teman-teman? Jadi, Studizy ini adalah sebuah startup di bidang konsultasi edukasi yang mempunyai goals untuk membantu teman-teman mempermudah research journey bagi kalian yang ingin belajar di luar negeri. Jika teman-teman sudah lulus di strata 1 atau S1 dan ingin mengambil strata 2, S2 di luar negeri, nih fitur-fitur yang kami miliki dapat membantu untuk mengurangi waktu dan juga pencarian program studi universitas dan juga pembuatan beberapa dokumen. Di web Studizy ini, seperti yang teman-teman lihat di layar, website Studizy ini memiliki beberapa fitur dan layanan unggulan yang dapat memudahkan teman-teman untuk memudahkan research journey kalian. Nah, di sini ada Easy Search. Nah, Easy Search ini adalah sebuah fitur di mana kami telah mengembangkan tool dengan menggunakan AI untuk membantu teman-teman mencari program studi, universitas, dan juga beasiswa yang cocok untuk teman-teman. Nah, di sini ada bachelor degree, teman-teman tinggal masukin bachelor degree teman-teman apa, lalu jika ada yang mau S2-nya, oh sama nih mau ambil hubungan internasional juga bisa dicek di linearity-nya, lalu jika ada dokumen-dokumen yang tidak ingin dimasukkan dalam pencaharian, misalnya belum punya TOEFL nih, jadi kayaknya dokumen TOEFL-nya nggak usah dimasukin dulu, bisa di sini. Lalu nanti tinggal finish dan submit, nanti akan keluar result secara langsung apa saja program studi universitas dan juga beasiswa yang cocok untuk pilihan-pilihan teman-teman. Nah, di sini kami juga akan mengembangkan motivation letter menggunakan AI. Nah, dalam fitur ini kalian bisa generate motivation letter sesuai dengan syarat-syarat yang kalian berikan. Kalau teman-teman butuh waktu yang sangat lama untuk membuat motivation letter, butuh juga melihat referensi-referensi motivation letter itu seperti apa, tools kami ini sudah di-train, sudah juga dapat memberikan hasil, yaitu generate motivation letter menggunakan fitur Studies ini dalam waktu 3 menit saja, teman-teman. Nah, untuk lebih lanjut, bisa mengunjungi website kami, ada di, sekarang masih dalam tahap pengembangan ya, teman-teman. Jadi, kalau misalnya kalian bersedia untuk menjadi salah satu beta tester kami, bisa juga dibuka websitenya yaitu beta.studizy.com. Oke, lalu pada saat ini ingat kami masih dalam tahap pengembangan ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada yang interested untuk mencoba beta versionnya, bisa menghubungi kami via DM Instagram, bisa juga melalui email hello@studizy.com. Oke. Selanjutnya, Studizy juga telah meluncing Telegram channel ya teman-teman di sini. Telegram channel ada banyak benefit khususnya untuk teman-teman di Telegram kami, apa sajakah itu? Nah, di sini Telegram community kami mempunyai benefit yaitu nanti update-update pertama mengenai Studizy, update-update terbaru tentunya ada di dalam channel ini. Lalu ada one-on-one consultation with scholarship awardee, khusus untuk teman-teman yang ingin mengobrol dengan awardee-awardee kami, itu bisa lewat join di Telegram channel ini. Lalu juga ada international networking karena yang join tentunya
berada di banyak wilayah di dunia ya. Jadi tentu networking kita nggak hanya dari Indonesia saja. Nah, di sini juga akan mendapat akses untuk webinar recording dua webinar yang lalu juga sudah di upload di Telegram channel kami. Bisa dicek link ya. Kalau untuk kalian yang tidak sempat hadir di webinar-webinar sebelumnya, bisa dicek join melalui QR code kami yang ada di layar. Oke, next. Sekarang mari kita berkenalan dengan pembicara kita yang luar biasa hari ini. Teman-teman sangat beruntung karena di hari ini kita diberi kesempatan untuk mendengar pemaparan dari Kak Muhammad Haikal Mufian atau juga bisa dipanggil dengan Kak Haikal. Kak Haikal ini adalah seorang awardee Stipendium Hungarikum Scholarship di tahun 2024 dan sedang menjalani master programnya di Budapest University of Technology and Economics. Nah, Kak Haikal ini mengambil jurusan Science of Mechanical Engineering and Modeling dan karena beliau mempunyai passion dalam mechanical engineering dan juga design analysis. Nah, Kak Haikal ini juga pernah menjadi presenter di Malaysian International Tribology Conference di tahun 2021 dan beliau juga memiliki visi untuk mempromosikan green technology untuk masyarakat-masyarakat di masa depan. Nah, penjelasan ini singkat, tapi tentunya ada banyak sekali pengalaman dan juga kerja keras yang dikerahkan oleh Kak Haikal untuk memenuhi mimpi-mimpinya. Nah, penasaran kan bagaimana Kak Haikal bisa mendapat beasiswa stipendium Hungarikum ini? Dan bagaimana rasanya kuliah di BMI dan tinggal di Hungaria? Yuk, simak lebih lanjut webinarnya. Nah, berikut ini adalah agenda webinar hari ini. Hari ini pemaparan dari Kak Haikal selama 25 menit, lalu nanti ada poll interaktif ya teman-teman, ada quiz mengenai Hungaria, lalu selama 10 menit, lalu ada sesi tanya jawab, dan rekapan dan juga penutupan selama 10 menit. Nah, selama pemaparan berlangsung ini, teman-teman dapat menanyakan pertanyaan-pertanyaan teman-teman di kolom chat ya. Bisa tuliskan saja pertanyaannya di kolom chat, nanti pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dipilih untuk ditanyakan kepada Kak Haikal di sesi Q&A. Nah, oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita panggil Kak Haikal. Kak Haikal, halo. Halo, iya, Halo Mbak Kak saya Haikal, Kal. gimana Halo, kabar Mbak. Kakak hari ini? Alhamdulillah baik, Gimana Mbak. Bagaimana, kabarnya Mbak? hari ini? Oh, baik juga di sini. Oke, Kak, gimana? Sudah siap dengan pemaparannya? Udah siap ini. Share screen bisa ya langsung ya. Bisa, silakan. Suara saya sudah terdengar jelas. Suaranya sudah Halo, jelas. udah jelas ya. Oke, Ya. nah, kita share screen. Di sini kita mulai. Oke, Oke, Kak. oke. Waktu Kakak ada 25 menit ya, Kak. Bisa dimulai dari sekarang. The floor is yours. Oke, halo, halo, selamat pagi untuk yang di Eropa dan selamat sore yang untuk di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Mufian. Saya biasa dipanggil Haikal. Saat ini saya student di Mechanical Engineering Modeling di BME atau kalau di Inggrisin itu Budapest University of Technology and Economics. Ini belakang saya ini yang backgroundnya ini kota Budapest, salah satu top 10 the most beautiful city in the world. Oke, dan juga ini latar belakang di film Surga yang Tak Dirindukan yang kedua. Oke. Oke, ini saya. Dulu saya S1-nya di Teknik Mesin di Undip. Sempat saya kerja 2 tahun di power plant industry di Indonesia. Lalu lanjut untuk kuliah di Mechanical Engineering Modeling. Untuk spesialisasi saya itu di energi dan di fluida. Oke. Kenapa saya milih Hungary? Ada banyak alasan kenapa saya milih Hungary. Yang pertama itu, kalau misalnya kalian mau tahu fun facts-nya ini, itu Hungary itu sering banget itu untuk mendapatkan Nobel Prize, bahkan pada tahun 2023 itu tahun lalu berarti ya, itu ada 2 Nobel Prize di bidang, kebetulan waktu itu ke bidang vaksin sama bidang sains waktu itu. Terus juga
Ini negara yang paling safety, termasuk safety ya menurut saya ya. Karena ini yang pertama ini rank 14 di dunia. Bahkan saya sering banget itu ninggalin. Mungkin kebiasaan jelek ya. Kalau misalnya saya lagi kafe, lagi belajar, saya sering ninggalin barang di kafe. Saya pergi makan, balik lagi, itu masih ada di posisi laptopnya itu masih ada di posisi yang sama. Dan saya juga nggak takut keluar malam karena di sini emang benar-benar aman sekali. eh Juga pencurian dan sebagainya, pickpocket itu hampir nggak ada. Dan juga yang ketiga, alasan saya ketiga itu karena Eropa di ini salah satu negara yang living cost-nya paling kecil juga. Kalau dikira-kira itu di kota Budapest itu kira-kira sekitar eh kira-kira sekitar harga Jakarta deh, untuk harganya di Budapest. Apalagi kalau misalnya dapat kuliah di kota lainnya misalnya kayak Szeged atau mungkin Pécs yang biasa digunain untuk IISMA ya. Terus untuk life balance, untuk mahasiswa itu sangat banget disupport oleh pemerintah. Karena kalau misalnya kita sebagai student kita akan mendapatkan berbagai macam diskon. Bahkan kalau ke Hungari, ke seluruh Hungari, itu kita ada namanya tiket terusan untuk ke Hungari itu diskonnya itu bisa sampai 90%. Jadi kita bisa keliling Hungari sepuasnya dan juga untuk menggunakan moda transportasi apapun gitu. Dan tempatnya itu juga nggak terlalu crowded. Location-nya juga strategis. Kita masih ada 4 musim juga dan kita nggak terlalu atas, jadi nggak terlalu dingin. Tapi kita masih tetap dapat yang daerah-daerah yang hangat juga masih ada. Sama course-nya ini juga beragam. Kalau pengen tahu course di Hungari itu bisa ada course engineering dan social science dan dua-duanya itu balance gitu. Jadinya di engineering juga bagus, di social science juga bagus. Jadi tinggal pilih aja univnya. Nah, ini dia kenapa saya pilih Hungary. Pertama karena fasilitas. Kalau pengen tahu, hampir setiap lab yang ada di course itu, misalnya kita pilih course misalnya nuklir gitu, itu kita ada lab nuklirnya. Kita pilih course laser, kita ada lab lasernya. Kita pilih untuk fluida, kita ada tunnel tunnel gede gitu, tunnel wind udaranya buat tesnya itu ada, semuanya ada. Bahkan bioteknologi dan sebagainya pun juga ada labnya. Dan salah satu alasan lainnya adalah untuk sekolah di Hungaria adalah karena experience itu dalam bidang pengajarannya. Kalau pengen tahu kuliah di universitas saya itu dia BMA itu salah satu top 10 untuk the oldest engineering school di Hungary juga. Jadi dosen-dosennya dan pengajarannya juga berpengalaman. Untuk teaching style-nya sendiri, saya juga sempat kaget pas saya belajar. Kenapa? Karena dosen itu bukan hanya dia hanya mengajar gitu. Wah, ini teorikal gini gini gini. Ternyata mereka tuh praktisioner di perusahaan-perusahaan. Jadi mereka itu dosen merangkap sebagai eh, praktisioner di perusahaan. Misalnya kalau saya belajar kontrol, saya nanti dosennya itu dosen orang kontrol pesawat gitu. Kalau misalnya saya dosen untuk mesin apa maintenance, ternyata dia emang orang maintenance di suatu perusahaan. Dosen manufacturing, ternyata dia emang pekerja manufacturing di perusahaan gitu. Jadinya eh, dari segi dosennya pun itu sangat mendukung. Untuk kualitinya itu kalau misalnya dilihat memang kalau misalnya QS rank mungkin beberapa ada yang kalah gitu, tapi kita udah menang Nobel Prize, kita fasilitas lengkap, semua didukung. Dan bahkan riset-riset pun ternyata kalau misalnya kita didalami lebih lanjut lagi, saya kemarin sempat dapat itu ada setiap dosen ternyata itu mereka mendapatkan dana-dana riset yang bekerja sama dengan univ-univ lainnya. Jadi misalnya kita senang bioteknologi, kita tinggal samperin aja ke dosen yang bioteknologi. Pak, nih saya suka dengan riset Bapak, saya boleh join nggak? Kalau misalnya memang kita mencolok, kita bagus, kita punya perform di kelas, itu mereka akan, ayo sini join saya aja, gitu. Jadi banyak sekali opportunity kalau misalnya pengen belajar di Hungary. Oke, selanjutnya ini intermezzo. Kalau ini kastil untuk agriculture-nya. Nah, ini kalau lagi ice skatingnya. Oke, all the reason. Slide kedua. Oke,
fun fact di sini kita menggunakan ECTS untuk sistem sistem pengajarannya. Jadinya kalau misalnya kita sudah mendapatkan ijazah, ijazah kita itu diakui oleh Eropa. Jadinya bisa digunakan untuk berbagai macam hal. Berbagai macam hal seperti misalnya kalau misalnya udah lulus bisa kerja di sini gitu. Itu banyak sekali gitu. Atau mungkin kita menggunakannya ke univ lain untuk pendaftaran, jadi tidak perlu untuk penyetaran lagi. Oke, untuk assessment sistemnya itu, nah kalau di Hungary itu kan kalau misalnya kita di Indonesia itu biasanya kita berpatok pada tes gitu kan ya, mid test atau apa. Tapi kalau di Hungary itu posisinya itu tergantung dari matkulnya itu sendiri sama dosennya. Ada dosen yang dia tuh based on tugas based on sorry mid semester dan based on project. Jadi nanti kita kasih project, nanti kita suruh ngerjain gitu. Ada juga yang hanya dosennya itu untuk penilaiannya itu hanya berdasarkan dari tes tulis, ada juga yang berdasarkan dari project dan ada juga yang dia hanya, nah ini agak susah nih, dia hanya menilai dari final exam-nya. Jadi hanya ada exam itu di akhir semester. Jadi pelajaran selama 14 minggu akan diujikan dalam waktu 1 hari gitu. Jadi tergantung dari depending on course-nya dan juga ketika emang milih course-nya nanti tolong nanti dilihat lagi nih websitenya. Karena misalnya teknik mesin di universitas di BME itu akan berbeda dengan teknik mesin di universitas yang di Debrecen atau mungkin teknik mesin yang di universitas di LT gitu. Jadi masing-masing univ itu ada spesialisasi masing-masing. Oke, dan yang lebih dan fakta lainnya itu juga kita menggunakan satu sistem namanya Neptune. Jadi hampir semua univ itu pakainya Neptune namanya untuk integrasi di sistemnya itu, sistem pendidikannya. Oke. Nah, yang saya suka adalah ketika lagi study itu ada kita kasih fasilitas lab. Jadi kalau misalnya habis course misalnya kita course tentang elektronik, nanti kita belajar juga mengenai gimana cara merangkai elektronik itu di lab. Misalnya kita belajar masalah, kalau teman saya itu ada yang di bioteknologi, saya ngelihat mereka juga pergi ke gardennya gitu, apa namanya melakukan praktek gimana cara membuat alat-alat yang untuk bioteknologi. Kalau saya juga ada matkul kontrol. Kontrol itu kayak otomatisasi gitu. Nanti saya belajar gimana cara ngoding. Jadinya seru lah. Untuk lecture-nya itu kita sering kasih tugas. Emang kita ada tugas, project dan sebagainya midterm. Cuman kalau misalnya kita ada kesulitan, kita bisa kontak kapanpun itu via Teams atau kita minta diskusi, Pak, tolong diskusi dong. Ini saya nggak paham. Oh, oke oke. Saya ada waktu sekian sekian sekian. Nanti kita mulai diskusi gitu. Jadinya mereka itu sangat open kalau misalnya emang kita kesulitan dalam belajar dan sangat mendukung. Jadinya gimana kita ketika ada di kelas kita tuh paham. Oke, complete package. Oke, kita ketika lagi di belajar di Hungary, kita nggak hanya belajar theoretical, tapi kita juga belajar gimana cara prakteknya itu entah itu dari lab, entah itu dari project. Jadinya kita paham, benar-benar paham gimana cara misalnya membuat alat. Kita nanti belajar cara belajar buat alatnya itu. Nah, yang kalau misalnya dulu saya S1 kalau misalnya saya gagal mungkin saya ngambil lagi semester depannya gitu atau enggak tahun kedua atau enggak tahun-tahun setelahnya. Cuman kalau misalnya di Hungary misalnya kita gagal atau mungkin kita tugasnya telat gitu. Kita masih ada second chance-nya. Oh, misalnya saya gagal nih atau enggak saya kurang puas, nilai saya C ya, tuh nilai saya D, saya pengen dapat nilai excellent, saya pengen dapat nilai A. Nanti ada platformnya itu nanti di platform Neptune itu nanti kita daftar lagi buat ujian supaya kita untuk memperbaiki nilainya gitu atau misalnya oh ini saya nggak keburu nih buat tugasnya gitu saya nggak keburu nih buat tugasnya oke eh, kamu bisa postpone tapi nanti kamu harus bayar gitu nanti bayar ke kampusnya sama kalau misalnya kita nilainya kurang kita bisa ngejar itu ada namanya bonus poin misalnya dosen ini dia buat tugas yang di luar nilai cuman nanti kalau misalnya nilai kita kurang di nilai akhirnya itu nanti bonus poin itu akan membantu untuk mendongkrak nilai kita jadinya learning by understanding. Oke. Oh daily life, nah untuk daily life sendiri untuk di Hungary itu permasalahan pertama di Hungary adalah bahasa. Kalau misalnya kita pengen tahu untuk faktanya adalah bahasa di Hungary adalah bahasa yang salah satu bahasa tersulit di dunia. Tapi
biarpun itu tersulit itu masih bisa kita latih, kita bisa pelajari, masih kita bisa pelajari gimana caranya. Nah, ketika di course itu lagi pendaftaran course nanti kita ada pelajaran untuk bahasa Hungary. Itu sangat membantu. Dan itu kalau misalnya kita daftar untuk S1, S2, bahasa Hungary adalah pelajaran yang wajib dipelajari supaya kita bisa beradaptasi dengan daerah, dengan misalnya kita mau ke toko, kita mau ke daerah yang lain. Itu sangat membantu bahasa Hungary itu karena beberapa daerah, beberapa tempat itu mereka itu tidak bisa berbahasa Hungary. Jadi kadang kalau misalnya memang saya bingung, kadang saya pakai Google Translate gitu. Oh nih tolong saya minta telur gitu. Each dorop tayas gitu. Saya tolong satu satu buah telur. Dan yang paling saya takutkan dulu ya ini kita sekalian sharing. eh Dulu memang bahasa Inggris saya untuk speaking itu agak susah. Mungkin orang-orang ada yang merasa, oh kayaknya kalau misalnya saya di luar negeri akan susah. Cuman kalau misalnya kita terus berinteraksi, kita terus ketemu dengan internasional, mau nggak mau nanti suatu saat bahasa Inggris kita itu akan meningkat dengan sendirinya. Hmm, Meningkat dengan sendirinya. Jadi ya kalau misalnya emang kita datang ke sini, jangan takut untuk apa namanya, oh saya belum bisa bahasa, saya belum bisa. Datang ke sini aja dulu, nanti kita suatu saat nanti pasti bisa, nanti lancar. Untuk masalah akomodasi sendiri, nah, biarpun saya tadi bilang harga kayak harga Jakarta, tetap kita harus mempersiapkan untuk mempersiapkan duitnya, mempersiapkan tabungannya di Hungary ini untuk sebagai modal awal aja. Karena biarpun emang terjangkau beberapa tempat untuk misalnya pakai penginapan atau mungkin tempat tinggal itu mungkin agak costly. Jadi misalnya saya sarankan kalau misalnya emang di kampusnya itu menyediakan asrama itu mungkin untuk semester awal-awal itu nanti tinggal di asrama dahulu. Kayak saya tinggal masih di asrama gitu. Untuk secara culture ya beberapa culture di sini sangat berbeda banget. Pertama kali saya datang tuh saya agak kaget, terutama untuk masalah waktu. Mereka adalah orang-orang yang menghargai banget waktu dan beberapa orang memang agak individualis. Cuman kalau misalnya kita terbuka dengan culture, kita bisa menyesuaikan itu akan menjadi suatu hal yang menarik gitu. Oke, untuk cost-nya itu sendiri, nah untuk cost-nya sendiri biarpun mahal itu masih bisa dicari misalnya sebagai part-timer atau mungkin kita bisa kerja dari internship-internship yang banyak disediakan oleh perusahaan. Sini banyak. Untuk family sendiri, kalau misalnya sebagai fakta aja ya, maksudnya ini sebagai info, untuk tahun 2024 itu tidak boleh membawa keluarga, maksimal boleh bawa keluarga itu 3 bulan dalam waktu setahun. Jadi mungkin kalau misalnya memang berniat untuk belajar di Hungary itu tolong sebelum daftar nanti dikomunikasikan dulu dengan keluarga. Itu agak beberapa orang ada yang menjadi penghalang, bukan penghalang, agak menjadi tantangan tersendiri karena dia akan jauh dari bisa jadi anak atau mungkin dari istri gitu. Jadinya ketika mendaftar dipersiapkan dahulu dikomunikasikan dengan keluarga. Oke, culture shocknya itu, nah seperti yang saya bilang sebelumnya, orang Hungaria itu sangat beda untuk budayanya. Mereka sangat menghargai waktu. Bahkan ya, saya kaget hanya untuk pertemuan sore. Mereka itu melihat dulu Google Calendar, apakah saya ada schedule atau enggak. Oh, kalau nggak ada schedule baru dia bisa. Tapi biasanya mereka tuh 1 minggu sebelumnya itu schedule-nya. Bahkan ada yang 1 bulan setelah, misalnya saya mau ketemuan gitu. Itu mereka nge-arrange tuh 1 bulan sebelumnya ada kayak gitu. Jadinya siap-siap aja dengan hal-hal yang bersifat waktu itu. Sama juga kalau misalnya kita telat nih transportasi. Mereka kalau telat 5 detik udah telat. Kita ditinggal gitu. Dan kita akan kehilangan waktu 5 menit. Kehilangan waktu 10 menit cuman buat nunggu transportasi. Jadinya waktu adalah emas bagi mereka. Dan hard worker mereka itu gimana ya jelasinnya ya. Mereka sangat pekerja keras, sangat ulet, sangat giat, bahkan ketika maaf ya mungkin ada yang teman-teman yang mungkin skip kelas. Cuman kalau misalnya kita lihat ya, saya tanya ngapain skip kelas gitu. Saya juga ngelihat mereka tuh biasanya skip kelas itu bukannya buat tidur atau buat nyantai, tapi mereka skip kelas itu buat belajar lagi, buat ngerjain tugas. Itu saya kadang bingung, wah ini skip kelas buat belajar, terus bukannya buat nyantai, wow gitu. Kadang shock juga sih denger ya. Terus juga mereka bukannya tertutup, cuman mereka tipe orang yang harus di approach duluan baru mereka terbuka.
Jadi ya siap-siap aja, mungkin awal-awal kelihatannya dingin gitu. Sebenarnya mereka terbuka. Mereka mau ngebantuin ada apa, "Oh ya sini." Gitu. Kalau misalnya kita udah approach duluan, cuman kalau misalnya kita nggak approach duluan ya mereka nggak akan tahu kita. Gitu. Oke, untuk transportasi ya, ini saya banggakan nih transportasi. Kita punya 5 moda transportasi. Pertama tram gitu. Tram itu ada di mana-mana, mau di kota Debrecen atau mungkin di kota Szeged atau kota-kota lainnya, apalagi di kota Budapest. Itu ada sekitar sampai 99 tram kalau nggak salah, 99 jalur. Jadinya sangat enak. Dan metro kita itu, sebentar, metro kita itu metro tertua kedua setelah London. Jadinya termasuk metode terbaik lah, nyaman banget itu, nggak ada pengemis, nggak kotor, sangat sunyi, jadinya sangat enak banget menggunakan metro. Dan bike, nah bike ini ada di mana-mana, kita nggak kalah sama Belanda. Mungkin kalau Belanda bisa mengembangkan bike-nya, kalau di Hungary itu bike itu, sepeda itu bisa disewakan di mana-mana, jadi kita bisa keliling-keliling Hungary sampai menikmati pemandangan Budapest gitu, sorry, keliling-keliling Budapest atau mungkin keliling kota-kota lain sama menikmati pemandangan dengan menggunakan sepeda gitu. Sama ada jalurnya juga, dan jalurnya itu udah kayak motor gitu, jalur khusus gitu. Jadi ya biarpun biarpun bus itu gak akan ada yang mau lewatin, motor gak ada yang mau lewatin juga, sangat enak. Kita juga ada bus, dan bus ini ada di mana-mana juga. Kalau misalnya jalur-jalur yang tidak bisa di cover dengan tram, itu jalurnya itu akan di cover dengan bus. Dan railway kita terbaik, nomor 5 di 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 Eropa. Jadi sambil menikmati apa namanya, sambil kita pergi ke daerah misalnya ke kota lain gitu kan, biasanya kan 3 jam gitu antar kota itu kita bisa menikmati pemandangan Hungary. Oke, untuk stipendnya ini ya mungkin agak kecil, cuman kalau misalnya dilihat nanti kita bisa dibantu oleh BPI gitu kan ya, ada bantuan dari pemerintah Indonesia, tapi sifatnya nggak tentu. Ada juga kita bisa mengakses Europe Europe program. Oke, ini sekedar daily life saya. Ini saya lagi di parlemen, ini saya lagi belajar. Yang ini kita lagi internasional, makan malam internasional, international dinner. Oke, daily life. Yang terakhir itu, oke, advice. eh untuk selection ya, em, beberapa univ ketika lagi proses seleksi itu tolong, ini sekedar advice saja, ada beberapa univ tidak mau dinomorduakan sama kayak Indonesia gitu ya. Kalau misalnya kita daftar SNMPTN, kalau sekarang namanya UTBK ya, ada beberapa univ yang tidak mau diletakkan di nomor 2. Misalnya contohnya kayak Debrecen, karena mereka itu pendaftarnya banyak, satu pendaftarnya banyak, dua biasanya univ-univ yang terbaik itu dia nggak mau jadi pilihan kedua, gitu, maunya pilihan pertama gitu. Jadi kalau misalnya ketika lagi proses pendaftaran taruh pilihan kedua, udah auto gagal gitu. Sama kalau misalnya ada tes itu ada banyak banget. Ada tes tulis, ada tes wawancara, ada tes yang pakai pakai video gitu. Kalau memang ngerasa apa namanya, saya kurang nih untuk masalah speaking ketika lagi tes, ini mungkin opsi terbaiknya cari tes univnya yang ada tes tulisnya, supaya rating tesnya itu bisa ngedongkrak untuk proses wawancaranya. Dari nilai wawancaranya, sorry, bisa ngedongkrak nilai untuk masuk ke univ tersebut. Oke, ini untuk masalah change. Ini mungkin salah satu beasiswa yang kompetitif ya. Kalau misalnya kita lihat tahun 2022 itu ada 91 orang yang lolos. Tahun 2023 di antara 220 orang itu hanya 71 orang yang lolos. Dan untuk tahun 2024 di antara 1.500 orang, nomininya itu 183, yang lolos beasiswa itu hanya 70 orang. Jadi kalau misalnya emang pengen daftar beasiswa ini, harus siap, apa namanya istilahnya, kalau misalnya bahasa saya sih, pamer sebaik-baik mungkin di aplikasi gitu. Misalnya kayak di dokumen kita upload, upload CV, kita upload prestasi kita upload piagam, kita upload publikasi kita gitu, kita upload riset kita supaya kita bisa mendapatkan beasiswanya. Oke, eh, kan saya bilang biarpun dia murah kita tetap butuh kos. Nah, jadi jangan takut di sini. Di sini ada berbagai macam cara untuk mendapatkan duit.
gitu. Yang pertama kita bisa kerja part time, misalnya kayak dishwasher jadi waiter atau mungkin kita jadi pengantar barang, itu ada banyak sekali gitu, itu ada di Facebook. Terus kita juga bisa banyak untuk kesempatan internship. Internship itu kita bisa dapetin infonya itu entah itu dari LinkedIn, entah itu dari job fair. Di sini juga job fair itu setiap kampus tuh ada, mungkin sekitar setahun tuh ada 2 sampai 3 kali job fair gitu. Biasanya mereka tuh perusahaan-perusahaan menawarkan, "Oh, internship kita nih." Dan beberapa internship itu ada yang prosesnya, dari internship nanti mereka diangkat jadi pegawai tetap gitu. Dan juga ada opportunity-opportunity lain seperti Erasmus Trainership. Jadi kita cari perusahaan yang mau menampung kita nanti, dari pihak Erasmusnya itu akan memberikan dana gaji kayak gaji gitu loh. Yang kedua itu untuk dari riset. Kalau misalnya kita ngeriset dengan profesor itu biasanya itu profesor itu akan memberikan gaji ke kita. Misalnya kita dapat publikasi entar digaji. Kemarin saya sempat dapat itu, nggak dapat gajinya sih, dapat dapat riset cuman saya nggak kepegang waktu kemarin. Jadinya saya mengundurkan diri. Teman saya ada yang dapat. Jadinya setiap bulannya mereka ada kontrak gitu. Nanti mereka kasih gaji sama profesornya buat ngerjain apa gitu. Enak pokoknya. Dan juga ada additional scholarship, seperti yang saya katakan sebelumnya. Additional scholarship itu ada bantuan dari pemerintah Indonesia, namanya BPI. Cuma ini prosesnya nggak tentu. Untuk S1 S2 itu dapat sekitar 430 euro. Untuk S3 itu dapat 173 euro. Dan juga untuk ada juga opportunity lain seperti dapat beasiswa namanya ECOP, itu beasiswa riset. Jadi kalau misalnya kita ngeriset nanti kita dikasih dana lagi sama univnya. Ada juga beasiswa namanya Panonia, itu riset lagi. Conference, kayak conference kalau misalnya kita buat riset atau conference atau misalnya kita buat publikasi, ntar nanti kita dikasih kasih duit lagi tambahan. Jadinya jangan takut kalau misalnya masalah income itu. Tapi tetap biarpun kita income-nya, kita mencari income buat tambahan beasiswanya, kita juga harus memprioritaskan studi kita dan sering-sering cari info karena semakin banyak kita gali infonya, semakin banyak peluang yang kita dapatkan, yang peluang-peluang itu nggak terlihat gitu. Oke, ini sekedar little piece of my life. Ini foto kiri ini ketika saya hiking di sekitar Budapest, masih hijau ya. Biarpun tadi kota banget. Yang di sini saya lagi musim gugur, ini saya salah satu taman di Budapest. Yang sebelah kanan ini musim salju ketika ini pas lagi salju turun di kampus saya di BMI. Oke, mungkin udah 24 menit ya, 25 menit. Oke, mungkin sekian dari saya. Kak Zanam, syukran, terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget nih Kak Haikal atas pemaparannya. Oh, sangat informatif sekali ya. Kayak seru deh tinggal di Hungary. Oke, semoga teman-teman Hmm. semoga teman-teman semua mendapat wawasan baru yang bermanfaat nih, sehingga teman-teman bisa memulai perjalanannya di ranah study abroad, khususnya ke Hungaria. Jika teman-teman punya pertanyaan nih untuk Kak Haikal, silakan menuliskan pertanyaannya di kolom chat ya. Sudah banyak juga nih Kak pertanyaan-pertanyaan masuk. Siap-siap ya Kak. Nah, sekarang kita akan melanjutkan dengan aktivitas interaktif di webinar ini. Nah, aktivitas interaktif. Jika teman-teman melihat di layar sudah ada aplikasi namanya Slido, bisa di eh, scan QR code-nya atau join untuk mengikuti pertanyaan-pertanyaan yang ada di poll tersebut. Nah, pertanyaan-pertanyaannya ini adalah seputar negara Hungaria. Untuk teman-teman yang sudah melakukan research atau tahu tentang Hungaria pasti akan sangat mudah untuk mengerjakannya. Nih kabar baik untuk satu teman yang berhasil mendapatkan nilai tertinggi dengan waktu tercepat, yaitu di ranking 1, dapat mendapatkan saldo e-wallet sebanyak senilai 50.000. Jadi pastikan teman-teman ikut serta ya. Kuis ini akan saya mulai ketika teman-teman sudah banyak yang bergabung. Bisa bergabung langsung melalui QR code-nya.
Tunggu 1 menit lagi ya, teman-teman. Sudah tidak ada yang join lagi? Oke, dimulai ya. Kita mulai dari pertanyaan pertama. What is the capital city of Hungary? Nah, pertanyaan kota ibu kota dari Hungary. Oh, udah disebut banyak kali ini tadi di di pemaparan Kak Hekal nih. Yes, betul 100% menjawab Budapest. Betul sekali. Next. Which river flows through capital of Hungary, Budapest? Di Hungaria ada danau yang sangat terkenal yang membagi 2 wilayah di Budapest. Jawabannya adalah Danube. Yes, 50% menjawab jawaban yang benar. Next. Hungary is famous for inventing which of the following? Apakah telepon, ballpoint pen, mouse komputer, atau lampu, light bulb? Light bulb yang banyak ya ternyata. Teman-teman, jawabannya adalah the ballpoint pen. Ya, salah satu famous inventions dari Hungaria adalah ballpoint pen. Next, what is the currency of Hungary? Tadi sempat dibahas sama Kak Haikal tentang currency-nya. Sekilas, apakah euro, foreign, dollar, atau krona? Ya, betul. Jawabannya ada foreign. Foreign, Hungarian foreign. Next. Which Hungarian scientist is known for his theory of the relativity? Wah, ini gampang banget sih. Jangan sampai salah ya, teman-teman. Theory of relativity, yes. Albert Einstein. Next. Sudah selesai. Wow, KM nih. Juara 1 untuk pemenangnya yang beruntung adalah KM. Halo kakak. Wah, kakak mendapatkan ranking 1 ini pasti sudah melakukan banyak research tentang Hungaria nih. Selamat ya kak. Bisa DM ke Instagram Studizy di Studizy Official. Ada di sebelah sini. Studizy Official, jangan lupa di follow juga. Kirim screenshot aplikasi dengan profil nama yang tercantum untuk verifikasi ya kak. Ditunggu. Oke, thank you teman-teman sudah mengikuti quiz ini. Oke, sekarang terima kasih atas partisipasinya. Dalam poll, sebelum kita melanjutkan ke sesi tanya jawab, saya ingin mengingatkan teman-teman untuk mengikuti kami di media sosial. Di Instagram, kami selalu update dengan informasi terkini seputar beasiswa, negara-negara di Eropa, dan juga universitas-universitas yang ada di Eropa, serta tips dan trik yang bermanfaat untuk teman-teman yang ingin apply scholarship untuk study abroad di luar negeri. Nah, follow kami di Studizy Official, dan juga teman-teman jika membutuhkan tempat untuk berdiskusi dan
menjadi bagian dari komunitas yang suportif dan penuh insight, bisa join juga Telegram channel kami di Studizy Official. Bisa di-scan QR code-nya dari layar, atau QR code yang ada di layar tersebut. Oke, sekarang saat yang ditunggu-tunggu, yaitu sesi tanya jawab. Nah, terima kasih untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi dan memberikan pertanyaan. Mari dipanggil Kak Haikal. Halo Halo Mbak. Kak, Halo Kak. sudah siap sudah Oke. siap untuk menjawab Kayak banyak banget nih. pertanyaan-pertanyaan nih. Iya nih Kayak banyak banyak banget nih. nih, panjang-panjang nih Kak. Panjang. Heeh. Oke. Jadi aku akan memilih beberapa pertanyaan ya Kak, Oke. yang Kak Haikal bisa jawab. Ini ada pertanyaan ini dari gampang dulu ya Kak. Ya Kak Yasin Hmm. Abdullah bertanya Kak, apakah kuliahnya susah ya di sana? Kalau kuliah ya, saya izin jawab ya. Kalau misalnya kuliah sih relatif ya. Itu kalau misalnya kita kebanyakan nunda, itu akan banyak pelajaran yang perlu dipelajari. Jadi sebaiknya sih ketika kita udah belajar, jangan tunda-tunda langsung belajar aja, karena akan banyak tugas, karena akan banyak course yang harus kita pelajarin gitu. Semakin ditunda semakin banyak itu yang buat Iya, susah sih. oke siap. Lalu Kak Sapritri nanya, jika saya mendaftar dengan pilihan keduanya di BMI, berarti saya harus mengapirkan masing-masing motletnya ya? Kalau untuk motlet sih saya kemarin sih iya kita harus mampir masing-masing motlet ya. Cuman kalau motlet itu tergantung sih ada beberapa univ yang tidak menggunakan motlet juga. Cuman sebaiknya sih motlet motlet itu tetap dicantumkan dan diupload di bagian dokumen section sih. Gitu. Oke. Lalu, nah Kak, jadi bahasa Hungary itu termasuk di course yang kita ambil selama kurang lebih 2 tahun untuk jenjang master ya. Soalnya kalau Romania mereka akan menyekolahkan khusus bahasa Romania selama setahun, kemudian baru kuliah 2 tahun. Total di negara sana jadinya 3 tahun. Jadi kira-kira berapa SKS atau ECTS untuk belajar bahasa Hungary Kak? Termasuk ke dalam course-nya Isi Kak? ICTS itu kalau nggak salah 4 atau 5, cuman kita masuk dalam course itu karena kewajiban. Jadi untuk SH itu, untuk S1, S2, Stipendium Hungarikum, gitu kita diwajibkan untuk belajar bahasa Hungaria selama 1 tahun. Kalau misalnya kita gagal di situ, nanti beasiswa kita bisa dipotong juga gitu. Jadi itu kewajiban sih. Karena tujuan dari Stipendium Hungarikum kan itu untuk internasionalisasi pendidikan sama pengenalan budaya gitu. Itu untuk S1, S2. Kalau S3-nya nggak wajib sih. Cuman sayang I kan. see. Maksudnya udah di sini kan, kenapa nggak belajar bahasa Hungary gitu kan. Iya, betul. Eh, Kak Gilang udah nanya lagi, Kak, kalau kuliah apakah kehadiran itu juga dihitung untuk nilai terakhir? Oh, Karena kalau katanya ada kehadiran, negara lain. hmm, mm-mm. Iya, Kak. Lanjut, lanjut. Negara lain kenapa? Ya, sorry, sorry. Nggak ada negara lain yang tidak terhitung Oh, untuk kalau nilai akhir. nilai akhir ya, kalau misalnya untuk absensi ya berarti jatuhnya attendance itu Attendance. eh, ya attendance itu tergantung dengan dosennya sendiri sih. Kalau ada beberapa dosen yang mewajibkan untuk hadir, ada yang tidak. Cuman kalau untuk lab itu wajib. Jadinya kalau lab itu kalau misalnya kita ketinggalan, kita harus make up labnya itu. Cuman kalau misalnya kelas itu tergantung dosen, sama dianjurkan sih datang kelas terus karena itu istilahnya kayak menjaga hubungan dengan dosen juga sih. Jadi kalau misalnya kita ada kesulitan, misalnya ada tugas kesulitan gitu, kalau kita sering hadir kan enak kita ngomong dosen, Pak ini tolong dibantu, Pak ini kita caranya gimana, gini 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 gitu. Karena ya dosen itu juga hafalin muka-muka siapa yang hadir sih. Gitu. Nggak di mana gitu ya, Kak. Iya sama aja sih sebenarnya. Iya. Kak, apakah, ini Kak Gilang nanya lagi, apakah beasiswa pemerintah Hungary termasuk strict? Maksudnya jika masternya belum bisa lulus dalam waktu 2 tahun, apakah masih bisa extend atau perbaikan kurang lebih 6 sampai 12 bulan? Apakah beasiswanya masih akan mendanai? Pertanyaan dari Kak Gilang. Oh, tadi seperti yang saya sebutkan itu kan kita dapat allowance juga, kita dapat dibiayai kuliahnya juga. Cuman kalau misalnya apa namanya kita extend itu kita hanya mendapatkan fee fee biaya kampusnya yang biaya kampusnya gratis. Cuman nanti biaya akomodasi, biaya kehidupan sehari-harinya itu kita udah gak ada lagi
gitu. Jadi hanya sekolah aja yang gratis gitu aja kalau misalnya kita pengen extend. Dan biasanya mayoritasnya emang kan syarat tertulis itu setahun ya. Cuman kebanyakan itu yang di ACC itu hanya 1 semester aja gitu kalau mau extend. Oh, jadi bisa extension ya Kak selama 1 semester. Iya Masih seenggaknya bisa di satu cover semester tidak? masih bisa. Hmm. Hanya di cover ini ya doang fee kuliahnya. Tapi untuk allowance hariannya itu nggak di cover lagi gitu. Oh, I see. Oke. Ini Kak Salma bertanya, Kak, saya mau mendaftar Master Cultural Heritage Studies, tapi di website hanya tersedia satu jurusan di Eötvös Loran. Bolehkah jika saya hanya mendaftar satu jurusan saja? Oh itu boleh boleh. Boleh kok bisa hanya daftar satu jurusan aja nggak ada masalah. Itu banyak kok yang kayak gitu. Mm-mm. Ada pertanyaan dari Kak Muhammad Razif Raski. Nah, Kak, aku punya pertanyaan. Di Universitas Eötvös Loran ada berkas opsional yaitu Research Proposal. Menurut saya agak sulit untuk S2. Kira-kira kalau tidak saya sertakan, apakah sangat meminimalisir peluang? Untuk berkas lain katanya sudah siap. Untuk S2 nggak perlu ada riset proposal sih. Kan S2 kan hanya masukin berkas aja ya. Cuman kalau misalnya memang ada publikasi sebaiknya sih diupload aja. Biasanya kan untuk daftar S1, S2 kan misalnya daftar S2, biasanya mereka punya riset kan dari S1 itu masukin aja semuanya gitu. Cuman kalau untuk riset proposal itu ada nggak ya? Kayak tergantung univ deh itu. Biasanya sih selama saya searching atau selama saya cari sih riset proposal itu nggak diwajibkan untuk S2 hanya untuk S3 sih. Karena emang base S3 kan base tadinya itu untuk riset, tapi kalau untuk S2 kan belajar teori dan praktikal aja gitu. Hmm, oke, Kak. Siap. Terakhir ya, Kak, pertanyaan terakhir. Nah, Kak, kalau nilai IELTS saya kurang dari universitas yang ingin saya daftarkan, ada kemungkinan nggak menyertakan perbaikan IELTS sebagai dokumen tambahan di waktu lain yang sudah ditentukan. Ini di luar Oh, dari written test ya, sorry, written essay yang tadi sempat dibahas di pemaparan ya, Kak. kalau misalnya IELTS-nya kurang ya, sebaiknya sih IELTS-nya itu pas lagi proses pendaftaran itu sebaiknya bagus karena IELTS itu akan menjadi salah satu poin penilaian dari Kemendikbud. Jadi ya proses pertama kan itu ada Kemendikbud. Kayaknya udah pernah jelasin ya sebelumnya di webinar sebelumnya. Nanti di Kemendikbud itu salah satu poin untuk penilaiannya itu adalah itu berdasarkan nilai bahasa Inggris. Kalau misalnya nilai bahasa Inggris saya kurang, itu akan mempengaruhi pemeringkatan gitu. Jadi sebaiknya sih emang dan nggak bisa diperbaiki juga cara perbaiki gimana ya? Nggak bisa diedit pokoknya kalau misalnya udah lewat dari waktunya gitu. Ya, berarti sudah Mm. final ya nilai IELTS itu Udah ya. sefinal, iya final sih final. Iya, sudah final. Oke, berikut adalah pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan ke Haikal pada webinar ini. Tapi untuk teman-teman yang pertanyaan-pertanyaan belum sempat terjawab, jangan khawatir, kalian bisa langsung diskusikan pertanyaannya di channel Telegram kami. Dan tim kami akan membantu menjawabnya. Terus juga beberapa pertanyaan yang saya lihat ini sudah dibahas ya teman-teman di webinar sebelumnya, yaitu webinar Unlocking Opportunities Hungary #1 yang dipaparkan speakernya oleh Kak Resintia. Bisa dicek filenya, file recordingnya ada di channel Telegram kami. Jadi bisa langsung join channelnya untuk melihat jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman tanyakan. Oke, jadi waktunya sudah tepat sekali, sudah berada di penghujung acara. Kita sudah terima kasih banyak teman-teman yang sudah bergabung dan juga aktif selama webinar ini. Sebelum saya tutup webinar ini, izinkan saya untuk merekap sedikit apa yang telah Kak Haikal share hari ini. Jadi live di Hungary itu ada banyak pertimbangannya ya Kak, banyak banget yang berbeda dari facility, quality, financial, dan juga hal-hal lainnya harus dipersiapkan dengan matang. Lalu juga untuk di BMI, khususnya assessment sistemnya berbeda-beda, ada tes tulis, melalui project, atau final exam, depending on the course. Jadi, teman-teman harus bisa ngecek course masing-masing, just so in case
nggak final examnya tahu bakal seperti apa, yang sesuai dengan teman-teman saja. Oke. Lalu tugas juga apparently bisa di-postpone ya, apparently, tapi juga beberapa harus melakukan payment juga ke university jika mau, submit tugasnya lagi. Lalu beberapa challenges yang di-mention oleh Kak Haikal adalah bahasa, akomodasi, culture, living cost, dan juga family. Tapi untuk living cost, khususnya untuk yang di Hungary bisa join melalui part-time atau juga internship, bisa juga dari, eee eee, company-company yang menyediakan, lowongan kerja part-time. Dan untuk note bahwa di tahun 2024 ini, Stipendium Hungarikum itu tidak memperbolehkan untuk membawa keluarga ya, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi untuk teman-teman yang mempunyai plan untuk membawa keluarganya juga ke Eropa mmm, bisa dicek lagi beasiswa-beasiswa yang, menyediakan, fasilitas tersebut. Oke. Dan juga note bahwa beberapa universitas itu ingin dimasukkan ke dalam first choice dari pilihan teman-teman, khususnya seperti University of Debrecen. Jadi tolong untuk dicek lagi jika ingin apply ke, beasiswanya, agar bisa chance chance untuk diterimanya lebih tinggi. Dan juga jika teman-teman yang bahasa Inggrisnya masih berkurang kurang, bisa minta kepada universitas untuk meminta written test untuk improve skornya ya. Oke sih, itu adalah, rangkupan dari, pemaparan dari Kak Hekal di webinar ini. Oke, thank you so much untuk Kak Ekal dan teman-teman karena telah mengeluarkan waktu dan juga bergabung di webinar hari ini. Webinar series di tahun 2024 diakhiri dengan webinar ini, tapi jangan sedih, tentunya kami juga akan melaksanakan webinar-webinar kami untuk negara-negara Eropa lain di tahun depan. Semakin banyak konten, acara, dan juga webinar yang akan kami share kepada teman-teman tahun depan. Yo, teman-teman yang tertarik untuk mengikuti webinar-webinar kami selanjutnya dan ingin selalu up to date tentang scholarship, eee, dan juga negara-negara di Eropa bisa follow Instagram kami di Studizy Official dan juga bisa melalui akun channel Telegram kami di Studizy Official juga. Lalu, untuk teman-teman yang baru lulus S1 atau masih fresh graduate, atau kenal teman-teman yang sudah di semester terakhir S1-nya dan ingin bergabung dengan tim Studizy, Studizy membuka kesempatan internship untuk teman-teman yang mau fokus mengasah skill untuk posisi copywriting designer. Di posisi ini, teman-teman dapat eee, me mengasah skill teman-teman dalam melakukan copywriting dan juga graphic design. Di posisi ini, tentunya juga akan dibimbing oleh tim Studizy. Untuk info lebih lanjut bisa cek di Instagram dan juga LinkedIn Studizy. Sebagai penutup, kami sangat menghargai, umpan-umpan balik dari teman-teman. Silakan isi form feedback yang telah kami bagikan agar kami bisa terus meningkatkan kualitas webinar dan juga layanan kami ke depannya. Semoga kita bisa ketemu di webinar selanjutnya. Teman-teman, ayo kita akan melakukan sesi foto bersama. Bisa dinyalakan kameranya. Untuk teman-teman yang ingin menyalakan kamera, bisa silakan dinyalakan. Kami akan melakukan foto bersama untuk diupload di sosial media kami. Oke, karena hanya ada satu slide, jadi langsung saja ya. Waduh, masih pada semangat ya kakak-kakak hari ini. Ayo, yang masih mau menyalakan, bisa menyalakan kameranya? Sudah? Oke, kita mulai ya. Senyum. Satu, dua, tiga.
Oke. Thank you teman-teman. Terima kasih banyak atas perhatian dan juga partisipasinya. Mohon maaf jika ada salah kata. Thank you juga Kak Haikal untuk pemaparannya hari ini. Mohon maaf jika salah kata. Saya Shana mewakilkan Studies undur diri. See you at our next webinar series. Semangat terus dan sampai jumpa teman-teman. Berjumpa lagi di tahun 2025. Happy holiday!